Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan menyambut kedatangan bulan Ramadan, maka ini adalah musim kebaikan yang sangat banyak. Kalau boleh saya katakan dengan bahasa saya, ini adalah musim Allah mengobral ampunan, mengobral pahala, boleh kita katakan mengobral surga, ya, karena pada hari-hari tersebut mudah seorang untuk diampuni, mudah seorang untuk masuk surga, amal mudah diterima, kemudian juga doa mudah dikabulkan. Apalagi yang kita nantikan. Oleh karena datang dalam riwayat, kata Nabi SAW, kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Tidak ada satu pintu pun yang tertutup, semuanya terbuka. Isyarat bahwasanya bulan tersebut mudah untuk masuk surga. Demikian juga dalam riwayat yang lain, futihat abwabus sama, dibukakanlah pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit terbuka, isyarat bahwasanya amal mudah diterima. Ya, karena amal diterima ke atas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'uh, bahwasanya kata-kata yang baik diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada Allah, dan amal saleh juga diangkat, yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun lam turfa' lahu salatum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 orang yang amalnya tidak naik meninggalkan tubuhnya di atas kepalanya meskipun hanya sejengkal, yaitu tidak diterima. Jadi kalau amal diterima naik menembus pintu langit, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bulan Ramadan futihat abwabus sama, pintu langit dibuka, menunjukkan amal mudah untuk diterima. Kita tahu amal tidak mudah diterima, ya, artinya harus ada syarat-syaratnya, harus ikhlas, harus ittiba sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama atau para solihin dahulu, mereka kalau beribadah mereka berdoa supaya amalannya diterima. Nah, bulan Ramadan amal mudah diterima. Amal mudah diterima. Karena amal mudah diterima dengan keberkahan di antaranya karena dikerjakan di bulan Ramadan. Seperti sebenarnya menyebutkan kalau orang sholat berjamaah di masjid, amalnya mudah diterima. Kenapa? Karena keberkahan jamaah. Keberkahan jamaah. Berbeda kalau dia sholat di rumah, mungkin tidak sebagaimana keberkahan ketika dia sholat berjamaah di masjid. Menurut saya, di bulan Ramadan, bulan berkah, pintu-pintu langit dibuka, maka amal mudah untuk diterima. Demikian juga, di antara tafsiran futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit, maksudnya doa juga mudah dikabulkan. Oleh karenanya, Ramadan selain syahrul Quran, selain bulan Al-Quran, juga adalah syahrul doa, bulan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa sangat mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan. Makanya dikabulkan, di antara doa yang dikabulkan, doa us-shaimi hatta yuftir. Ya, doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti dia silakan dia berdoa karena mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mudah untuk diampuni. Allah lagi obral ampunan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, diampuni dosa yang telah lalu. Taib, salat malam juga. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian juga man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan atau menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan bebas dari neraka jahanam. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa ghulliqat abwabun niran. Pada bulan Ramadan seluruh pintu-pintu neraka ditutup. Isyarat sebenarnya seorang tidak masuk neraka pada bulan tersebut. Karena pintu surga dibuka, pintu neraka itu berarti isyarat mudah untuk masuk surga. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah mencatat hamba-hambanya
setiap malam hamba-hambanya ada yang dicatat bebas dari neraka jahanam. Entah berapa orang setiap malam Allah catat terbebas dari neraka jahanam. Maka seorang sejak malam pertama berusaha untuk beribadah dengan yang diridhai oleh Allah. Siapa tahu sejak malam pertama dia sudah dicatat bebas dari neraka jahanam. Kalau dia tidak berhasil malam pertama, masih ada malam kedua. Tidak berhasil malam kedua, masih ada malam ketiga sampai malam 29 atau malam 30. Dan kalau dia sudah dicatat, distempel bebas dari neraka, dia pasti masuk surga. Dia pasti meraih husnul khatimah, pasti. Meskipun dalam kehidupannya mungkin dia melanggar maksiat, tapi ujung-ujungnya dia akan masuk surga dan dia akan husnul khatimah. Ini mirip seperti ketika Rasulullah menyebutkan jika seorang mendatangi istrinya mengucapkan doa bismillah berlindung daripada godaan syaitan, maka jika Allah takdirkan dia punya anak akibat hubungan intim pada malam tersebut, lan yadhurrahu asyaitan, maka syaitan tidak akan bisa beri mudarat kepada anaknya. Sebenarnya menafsirkan yaitu dia akan jadi anak soleh, meskipun mungkin diawali dengan kenakalan, tapi ujungnya dia akan menjadi anak soleh karena dia sudah tercatat bebas dari gangguan syaitan. Intinya ini bulan kesempatan untuk meraih akhirat sebanyak-banyaknya. Jadi kita bicara musim akhirat, musim akhirat. Musim dunia sudah 11 bulan kita lewati. Sekarang musim akhirat. Maka seharusnya seorang yang orientasinya adalah akhirat, dia akan berusaha optimal, semaksimal mungkin untuk bisa mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Tentunya perlu persiapan, tentunya perlu planning, ya. Sebagaimana kita, kalau urusan dunia kita persiapan, kita planning, kita evaluasi, maka untuk urusan akhirat tentu harusnya kita lebih semangat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa kiat-kiat agar kita bisa lebih optimal di bulan Ramadan. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa sebelum mulai sekarang kita bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan, terutama dosa-dosa yang selalu menyertai kita yang belum kita bisa tinggalkan. Kapan lagi kita mau bertobat? Yang masih suka nonton film Korea, bertobat. Bertobat, sudah berhenti. Nanti habis lebaran bernonton lagi Ustaz? Enggak, berhenti selama-lamanya ya. Ya. Yang masih merokok, sudah saatnya berhenti merokok ya. Yang masih selingkuh, berhenti. Sekarang katanya lagi ngetren selingkuh, subhanallah. Lagi ngetren. Istri selingkuh, suami selingkuh ya. Berhenti ya. Kapan kita mau bertobat lagi? Ini musim kita belum tentu bisa mendapatkannya. Ya, Allah kasih kita kesempatan luar biasa, maka kita kenapa harus bertobat? Karena dosa itu terkait dengan hati, ya. Yang pertama diserang oleh dosa adalah hati. Adapun fisik atau ekonomi itu belakangan. Ya, bisa jadi seorang penuh dosa tapi secara jasmani dia sehat-sehat saja. Bisa jadi seorang penuh dengan dosa secara ekonomi dia maju ya. Kata Nabi SAW, innal abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba jika berdosa maka ada noda hitam di hatinya. Semakin dia berdosa semakin banyak noda hitam. Nah, ketika hati seorang dipenuhi noda hitam, maka dia akan malas beribadah. Dan dia semangat untuk bermaksiat ya. Kemudian kecanduan untuk bermaksiat. Kenapa hatinya sudah hitam? Mau khusyuk salat. Khusyuk salat susah. Mau khusyuk salat susah. Kalau imamnya bacanya lama, dia marah-marah. Imamnya bacaan enggak enak katanya. Padahal hatinya yang bermasalah. Ya. Kalau kata orang, kalau kau melihat di cermin wajahmu kurang ganteng, jangan salahkan cermin. Mungkin wajahmu kurang dibersihkan ya. Kalau kau salat kurang khusyuk, jangan salahkan imam. Mungkin hatimu yang bermasalah. Mungkin hatimu yang bermasalah. Nah, ini terkadang tidak kita sadari. Ternyata hati kita tidak siap untuk menyambut Ramadan. Kenapa? Karena kita tidak bersihkan hati kita dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, siapa sih manusia tidak bermaksiat? Kita semua melakukan maksiat. Alhamdulillah ada yang sudah meninggalkan, ada yang baru maksiat baru, ada yang sudah bertahun-tahun maksiat tertentu. Dia masih tertawan dengan hawa nafsunya, dia masih tertawan dengan kesukaannya, hobinya. Berhenti. Berhenti. Kapan lagi kita mau berhenti? Mau saya ulangi, yang hobi nonton Korea, berhenti.
Ya, yang hobi nonton India berhenti. Yang hobi nonton film box office Hollywood ya berhenti. Berhenti, buang-buang waktu, maksiat selalu setiap hari. Ya. Yang hobi ghibah dan namimah berhenti. Setiap hari gibahin orang berhenti. Ya. Ya. Yang hobi menyakiti hati istri berhenti. Setiap hari nyakiti hati istri. Yang wanita yang hobi nyakitin hati suami juga berhenti. Ibu-ibu yang suka hobinya angkat suara, bentak-bentak suami, berhenti. Tahukah ibu setiap ibu bentak suami, hati ibu ternoda dengan noda hitam. Berhenti. Nanti bentak-bentaknya habis lebaran? Enggak. Berhenti. Berhenti dari sekarang. Dan ini poin penting, kelihatannya sepele, tapi ini terkait dengan kesiapan hati kita menyambut Ramadan. Makanya kalau kita baca hampir seluruh ulama ketika bagaimana cara menyambut Ramadan, suruh bertobat. Karena terkait dengan hati, agar kita bisa khusyuk, bisa optimal ketika kita menyambut beribadah di bulan Ramadan. Baik. Ini kiat pertama yang sangat penting. Yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, planning bahwasanya ketika di bulan Ramadan kita planning, perencanaan, takhtit, tetapi perencanaan dengan detail, bukan global. Jangan bilang insyaallah saya Ramadan saya baca Quran banyak-banyak, itu global. Saya akan sholat malam tiap hari, itu global. Saya akan banyak bersedekah, itu global. Jangan global. Saya pingin detail. Saya pingin khatam Quran berapa kali, kasih perencanaan. Pingin hafal Quran, khatam Quran berapa kali. Baik. Perencanaan tersebut harus sesuai dengan kemampuan kita. Kita harus realistis kemampuan kita. Jangan jangan saya bercita-cita seperti Imam Syafi'i, bulan Ramadan khatam Quran 60 kali. Imam Syafi'i Quran bulan Ramadan 60 kali, satu hari 2 kali. Kita enggak. Kita mau baca secepat apapun enggak bisa. Ya. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala dia orang Arab, sejak kecil sudah hafal Quran, dia sudah tahu seluruh tafsir isi Al-Quran. Dia baca Quran ya tinggal kayak ngomong aja. Kita Al-Fatihah saja disuruh ulang sama guru 7 kali belum lulus gimana? Inna a'tayna kurang. A'tayna kurang. Bagaimana mau khatam Quran sebulan 60 kali ya? Maksud saya ketika kita membuat perencanaan yang logis. Saya sebagai pekerja, saya masuk dari jam 8 sampai sore, waktu saya cuma sedikit, maka saya khatam 2 kali. Oke, enggak apa-apa. Yang penting engkau benar-benar komitmen dengan planning yang kau letakkan. Ya, kita juga bukan untuk bangga-banggaan. Saya 10 kali, 7 kali khatam, 5 kali khatam, enggak. Kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah wajibkan bagi saya tidak seperti antum. Ya. Ya, saya mungkin lebih banyak baca Quran, ya antum mungkin kurang karena kita kerjaan beda-beda, ya. Kalau saya bulan Ramadan saya kabur ke Masjid Nabawi, ya sudah. Antum mau kabur, duit nggak ada, gimana mau kabur? Makanya maksud saya beda satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya kita ketika membuat planning yang logis, ya logis, tapi kita komitmen. Kalau memang kita ingin khatam 2 kali, berarti sehari saya harus baca 2 juz. Nah, bagaimana cara 2 juz harus kita tentukan. Jadi harus planning yang detail. Oleh karenanya keberhasilan bukanlah hanya meletakkan tujuan, goalnya bagaimana. Tetapi keberhasilan itu bagaimana kita meletakkan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Planningnya bukan target, tetapi bagaimana mencapai target tersebut harus kita tulis secara detail. Benar-benar kita tulis target. Masing-masing kita punya target. Ada target baca Quran misalnya. Ada target sedekah. Antum lihat, antum gajinya berapa? Nah, pada bulan Ramadan saya ingin sedekah sekian. Benar-benar target. Kalau kebetulan gaji antum 100 juta, target bisa banyak. Tapi kalau gaji cuma 2 juta, itu target agak repot. Tapi target, saya ingin sedekah setiap hari. Ya, kalau kita diberi rezeki banyak, kita bisa banyak target. Saya ada target buat bagi sama kerabat, target buat tetangga, target untuk kirim kawan lama yang punya jasa dalam hidup saya, target kepada fakir miskin, target kepada anak yatim, target saya bagi-bagikan kepada para janda. Saya akan kumpulkan janda tua maupun janda muda, akan saya bagi-bagi. Tidak saya bedakan, justru janda tua saya kasih lebih banyak. Karena jarang yang perhatikan. Maksud saya bercanda aja. Maksud saya, kalau kita benar-benar ingin sedekah, kita targetin.
Jadi benar-benar kita lihat uang kita berapa, uang kita akan masuk berapa, kita target saya potong sekian semuanya pokoknya untuk sedekah bulan Ramadan. Benar kalau saya ingin memberi makan kepada fakir miskin, ya benar targetin saya akan kirim buka puasa di kota ini, di Jakarta buka puasa mahal ya. Satu kali buka puasa 30.000, mungkin di kampung-kampung ada yang 15.000. Di sana lebih butuh, sini sih alhamdulillah ya terserah kita lah masing-masing. Ada yang pingin bikin buka puasa di Jakarta, di mana kayak terserah ya. Terserah. Ada yang pingin buka puasa, kasih sebagian uang buka puasa di Madinah. Ada yang begitu. Ini uang untuk buka puasa di Madinah. Meskipun agak mahal, tapi saya pingin bikin buka puasa di mana? Di Mekah dan Madinah. Bebas-bebas saja. Intinya, saya ingin sampaikan target itu, planning itu harus logis, harus realistis, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak bikin target, kita susah. Kita susah. Artinya target global kita susah. Tapi saya punya target juga untuk menulis. Saya punya target, saya berusaha selesaikan di bulan Ramadan. Kalau tidak bisa saya akan bagi Ramadan kali ini sama Ramadan berikutnya misalnya. Masing-masing punya target. Ini di antara hal yang penting harus kita perhatikan agar kita bisa berhasil di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya selain planning, yang ketiga adalah modal dasar kita untuk bisa beribadah adalah kita memiliki waktu. Waktu adalah wadah untuk bergulirnya segala kegiatan. Kalau nggak ada waktu, kegiatan nggak bisa kita lakukan. Oleh karenanya di bulan Ramadan, kita harus punya waktu yang banyak. Nah, bagaimana cara kita punya waktu yang banyak? Maka kita harus pelit waktu. Maka jangan buang umur kita, atau buang waktu kita sama dengan buang umur kita pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dari situ, segala kegiatan yang kurang bermanfaat, maka kita putuskan selama bulan Ramadan. Kalau antum punya grup misalnya dalam grup WhatsApp 30 grup WhatsApp, antum left semuanya ya. Left ya. Left kecuali grup apa? Silaturahmi keluarga, itu jangan left ya. Paham? Atau grup misalnya apa yang berat? Grup enggak usah lah ya. Pokoknya grup-grup yang bermanfaat pertahankan, yang memang urgent, yang tidak bermanfaat kita left. Seperti ibu-ibu banyak grup-grup tidak bermanfaat. Benar nggak ibu-ibu? Banyak. Grup dia tapi nggak pernah kurus. Grup makanan sehat tapi gorengan terus dimakan. Grup salon tapi cantiknya begitu-begitu aja. Oleh karenanya segala grup-grup yang kurang bermanfaat kita left karena grup itu mengganggu. Ada ting ting, ada pesan masuk, enggak terasa kita akhirnya habis waktu untuk membaca pesan tersebut atau mengomentari pesan tersebut. Itu membuang waktu. Dengan saya bilang pencuri pahala di bulan Ramadan adalah HP. HP ini pencuri pahala luar biasa. Maka seorang kalau ingin dia bisa beribadah dengan baik, dia harus punya waktu. Di antara cara punya waktu, dia meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Bukan saya katakan tidak bermanfaat. Bermanfaat. Tapi sekarang kita berhadapan dengan musim yang jauh lebih bermanfaat untuk akhirat kita. Maka hendaknya kita berusaha untuk punya waktu yang banyak. Di antaranya kita meninggalkan grup-grup yang mungkin tidak perlu kita masuk dalam grup tersebut, terutama di bulan Ramadan. Tentunya kita ketika live dengan sopan santun, kita bilang kepada kawan-kawan yang saya cintai, ini telah datang bulan Ramadan, semoga Allah berkahi kita dalam bulan ini, semoga kita diberi taufik untuk beribadah, karena itu saya minta izin, karena saya mau sibuk, semoga Allah mudahkan saya beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi habis hajian, atau habis lebaran. Sudah, dengan sopan kita nggak keluar. Ya sudah. Terus kita juga nggak usah ragu-ragu untuk menolak kalau orang ajak-ajak meeting. Kalau nggak perlu nggak usah. Aduh, saya nggak bisa. Kenapa? Aduh, saya belum selesai baca Quran. So alim banget. Bukan karena saya kurang alim ini, makanya saya mau baca Quran. Ketemu kamu lagi kapan saya baca Quran? Ya. Jadi kita benar-benar sok sibuk. Aduh, nggak bisa. Belum target, belum selesai nih. Aduh, gimana nih? Dunia melulu saya ini. Saya kapan baca Quran nih? Mohon maaf, nggak bisa. Jangan ragu-ragu untuk menolak apa? Meeting. Kalau meeting memang darurat, urgen, ya kita hadiri. Tapi kalau enggak, selama kita bisa menghindar, kita menghindar. Ya. Selama kegiatan bisa ditunda, dimajukan di bulan Sya'ban, atau ditunda setelah
Ramadan, maka kita lakukan. Karena kita butuh waktu. Terkadang target kita banyak, kita nggak mampu untuk sampai kepada target tersebut. Kenapa? Karena umur kita tidak ada. Karena waktu kita tidak ada. Karena waktu kita tidak ada. Oleh karena yang sering sampaikan, di antara ciri-ciri orang beriman adalah orang-orang yang menghargai umurnya. Menghargai umurnya. Dia tidak buang umurnya pada perkara sia-sia. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman yang dijamin surga. Kata Allah, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka melewati perkara yang sia-sia, maka mereka lewati dengan elegan. Ada perkara sia-sia, ada maksiat, ada kegiatan tidak bermanfaat, maka mereka tinggalkan. Mereka tidak nongkrong, tidak mampiri, mereka tidak komentari, mereka lewati begitu saja. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala tentang para penghuni surga Firdaus. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang yang mewaris surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Di antara sifat-sifat mereka kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang yang beriman yang khusyuk dalam salat mereka, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang mereka berpaling dari perkara sia-sia. Semua perkara sia-sia kita tinggalkan. Itu di luar bulan Ramadan kita tinggalkan, apalagi di bulan Ramadan. Maka setiap kita mau menonton sesuatu atau mau bikin kegiatan sesuatu, kita tanyakan, apakah saya berhak membuang umur saya untuk melakukan kegiatan ini? Apakah saya berhak membuang umur saya untuk menonton cuplikan ini selama 5 menit, selama 10 menit? Apakah saya pantas saya buang umur saya untuk hal ini? Kalau pantas silakan. Karena waktu kita akan ditanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat. Semua nikmat akan dihisab, dan di antara nikmat adalah waktu luang. Nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang merugi di dua nikmat tersebut, di antaranya al-faraq, yaitu waktu luang. Dan Rasulullah SAW berkata, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba." Bahwasanya dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat kelak, apakah menuju surga atau menuju neraka, hatta yus'ala an arba, sampai dihisab tentang 4 perkara. Di antaranya an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Jadi waktu-waktu yang kita lewati, detik, menit, jam, itu semua umur kita. Maka kapan kita buang tidak bermanfaat, kita akan ditanya. Kalau bermanfaat, kita akan bisa menjawab hisab dengan baik. Jika tidak, maka repot. Maka segala perkara sia-sia kita tinggalkan. Harus latih diri kita. Hidup kita cuma sebentar. Hidup kita ini cuma sebentar, enggak lama, ikhwan. Kita tidak seperti orang-orang Arab yang umurnya 80, 90 tahun, 100 tahun. Kita 60, 70 tewas. Kadang sebelum 60 udah pada tewas banyak. Nah, kita adalah pencinta gorengan. Kita pencinta gorengan. Itu gorengan, santan, semua yang perokok. Banyak orang perokok, nggak perokok, pencinta gorengan, suka begadang, tiap hari menghirup aroma asap kendaraan. Gimana nggak cepat mati? Maksudnya gaya hidup kita bukan gaya hidup sehat. Oleh karenanya umur kita yang sedikit ini jangan kita buang-buang, jangan kita buang-buang. Ya, kita kelihatan ada orang Arab umur 60, 65, 70 masih seger. Sementara kita pulang tanah air 60 sudah hampir masuk ke liang lahat. Jadi beda ya. Makanya umur kita semakin sedikit. Nah, kalau umur kita sedikit jangan kita buang-buang. Jangan kita buang-buang. Kita susah hidup olahraga teratur susah, makan sehat susah ya. Hidup dengan tekanan. Apa kata orang? Ini secara sebab ya. Orang yang cepat mati itu apa? Yang hidup dalam tekanan. Hidup dalam tekanan, tingkat stres tinggi, berturut-terusan dia mudah mati. Karena hati dia tertekan. Hati kalau sudah hati tertekan, kesehatannya terganggu. Ya, sebagian orang tertekan, ditekan sama istri, ditekan sama suami, ditekan sama bos, ditekan sama kehidupan, ditekan sama sekolah, anak-anak belum bayar SPP, berat. Maksud saya ingin sampaikan bahwa hidup kita tidak seperti yang lain-lain. Oleh karenanya jangan kita buang-buang umur kita. Maka sungguh hal yang aneh, ada orang yang olahraga supaya bisa panjang umur, tapi ketika Allah kasih dia panjang umur, dia buang-buang umurnya untuk yang tidak bermanfaat. Maka terutama di bulan Ramadan, setiap kita beraktivitas tanya, pantaskah saya beraktivitas di bulan-bulan Ramadan, di hari-hari bulan Ramadan, yang kata Allah ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari berbilang, isyarat hari tersebut cuma sebentar, yang setiap detik sangat bermanfaat untuk nasib kita di alam barzah. Pantaskah saya buang 5 menit saya untuk lihat seperti ini? Kalau pantas silakan, kalau enggak pantas berhenti. Cari kesibukan yang bermanfaat, entah ngobrol sama istri menyenangkan hatinya, entah telepon orang tua berbakti sama orang tua, entah telepon ponakan nyambung silaturahmi, entah main sama tetangga untuk menunaikan hak tetangga. Yang penting jangan buang-buang waktu, entah dengar kajian, karena kalau kita nggak punya waktu, kita nggak bisa beribadah.
Ibadah itu harus ada wadahnya. Kegiatan harus wadah. Wadah kegiatan adalah waktu, karena kegiatan kita bergulir di atas wadah namanya waktu atau umur. Maka kita harus perbaiki mindset kita. Kita tahu bahwasanya setiap detik itu umur kita. Setiap detik adalah umur kita. Nah, mau dikemanakan umur ini? Mau kita buang? Dan setiap umur yang kita gunakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ditanya, pasti. Antum duduk 5 menit, lihat berita. Antum enggak ditanya-tanya, malaikat catat. Si Paijo sedang menonton berita pembunuhan selama 5 menit, catat. Malaikat catat. Nanti akan ada tanggung jawabnya. Si Paijo sedang nonton berita ijazah 10 menit. 5 menit kemudian dia ganti dengan berita olahraga. 5 menit kemudian kembali lagi ijazah berikutnya. Besok dia lihat lagi berita ijazah, berita yang sama dia ulangi lagi, murojaah, dicatat sama mereka. Habis umur. Terus kapan kita baca Quran? Kapan kita mau salat, kapan kita mau tadabbur Quran, kan menuntut ilmu, habis umur kita. Benar atau tidak? Benar. Oleh karena ikhwan, kalau mau berhasil bulan Ramadan harus pelit umur, harus pelit waktu, harus pelit umur. Sok sibuk biarin, orang bilang sok sibuk biarin aja. Kapan lagi saya mau dapat obrolan? Coba obrolan yang kasih, obrolan ampunan, obrolan surga. Obrolan apa tadi? Doa mudah dikabulkan, obrolan amalan mudah diterima. Obrolan bebas dari api neraka jahanam. Allah mengobrol pada bulan Ramadan. Ini bahasa mungkin kurang sopan, tapi saya boleh bahasakan seperti itu ya. Allah kasih pahala yang banyak, berlipat-lipat ganda. Obrolan semua di bulan Ramadan. Gebiar pahala kalau bahasa kita. Gebiar pahala. Baik. Oleh karenanya harus kita hemat-hemat waktu. Baik, makanya di antara bentuk agar kita punya waktu yang cukup, kita harus mengkondisikan seperti kalau bisa segala kegiatan kita selesaikan sebelum Ramadan itu bagus. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah. Kita berusaha selesaikan sebelum 10 hari terakhir. Karena 10 hari terakhir adalah waktu yang lebih spesial lagi. Kita harus lebih lagi pelit sama waktu. Maka kita selesaikan, kalau sebelum Ramadan bisa, selesaikan. Kalau nggak bisa di awal Ramadan, segera kita selesaikan. Kalau ada yang bisa belanjain, masukkan ke freezer. Ya. Yang bisa disimpan, kalau bisa belanja ke pasar sekali, 2 kali sudah. Kita agar waktu kita banyak, kita nggak usah bolak-balik ke pasar. Ya. Beli kayak daging masukkan freezer, beli udang masukkan freezer, itu kalau kita punya freezer. Kalau nggak punya ya sudah. Yang miskin ya beli tiap hari ya sudahlah. Ini saya bicara yang memungkinkan seorang untuk bisa memanage waktunya sehingga waktunya bermanfaat. Mau beli baju baru, baju lebaran, jangan beli 10 hari terakhir. Beli baju lebaran sebelum 10 hari terakhir. Sudah beli baju, datang sekali ke mall atau ke toko atau lihat di di jual online, lihat kamu suka pesan, sudah jangan tutup, jangan dibuka-buka kecuali hari lebaran. Karena nanti kita kalau enggak kita sibuk, ini lihat sana, lihat sini, habis umur. Ibu-ibu juga kalau masak jangan terlalu bermacam-macam ya. Masak 1 hari, 2 jam, 3 jam, habis waktu buat apa? Masak. Menu buka puasa hari ini, gorengan 5 macam. 1, 2. Terus kolak 2 macam. Kemudian makanan 2 macam. Ini habis waktu ngurus seperti ini. Bahkan saya bilang kalau punya uang nggak usah masak. Gojek tiap hari, GoFood. Selesai. Hari ini, besok ini, hemat waktu. Tinggal nunggu datang, sibuk baca Quran. Ya. Kalau masak maksud saya jangan, ini waktu untuk gidaul arwah bukan gidaul ajzad. Ini Ramadan adalah kita untuk memberi nutrisi kepada ruh kita, bukan kepada jasad kita. Jasad kita sudah 11 bulan kita kasih nutrisi kebanyakan. Sekarang kita nutrisi apa? Jiwa. Maka silakan menyenangkan keluarga, makan enak. Tapi maksudnya jangan sampai tiap hari habis waktu kita untuk masak. Berlama-lama. Masak yang perlu, yang oke, yang buka puasa sama sahur. Ya. Tapi ini diantara kita menghemat waktu. Di antara kita menghemat waktu agar waktu kita bermanfaat. Tapi berikutnya, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa lebih optimal di bulan Ramadan. Ingat, tujuan puasa adalah meraih ketakwaan.
meraih ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa, bertakwa. Ayat ini Allah memberi faedah. Pertama, puasa bukanlah hal yang baru, bukan khusus buat kalian. Bahwasanya puasa sudah ada pada umat-umat apa? Sebelumnya. Jadi jangan kalian merasa berat karena umat-umat sebelum kalian juga berpuasa. Yang kedua, isyarat agar kalian bersaing, ya. Fastabiqul khairat, sebagaimana umat-umat lalu telah mendapatkan pahala dengan puasa mereka, kalian juga hendaknya mendapatkan pahala dengan puasa kalian. Maka bersaing dengan umat-umat sebelumnya. Jadi semangat. Yang ketiga, tujuan dari puasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, bertakwa. Maka puasa ini sarana, ya, sarana untuk bertakwa. Di antaranya melatih diri untuk menahan makan, menahan minum, menahan dari syahwat. Padahal perkara-perkara tersebut perkara-perkara yang haram. Bukan hanya perkara yang halal asalnya, ini perkara yang halal. Makan, minum, syahwat perkara halal. Bahkan ini perkara bukan halal biasa, dia adalah kebutuhan primer. Kita butuh makan, butuh minum, butuh menyalurkan hasrat. Ini kebutuhan primer. Ini kebutuhan primer bisa kita tinggalkan karena Allah. Karena apa? Karena Allah. Apalagi yang tidak primer, apalagi yang maksiat. Sementara kebutuhan yang primer saja bisa kita tinggalkan. Itu meraih ketakwaan. Makanya setelah Allah sebutkan tentang ayat-ayat puasa dari 183 sampai 186 kalau tidak salah, pada ayat berikutnya antara 187 dan 188 kata Allah, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Kata Allah, janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang haram. Setelah Allah sebutkan ayat tentang puasa, karena kenapa? Ketika puasa kita bisa meninggalkan makanan yang halal. Karena Allah Subhanahu wa taala, padahal halal, minuman yang halal, syahwat yang halal. Maka setelah itu Allah sebutkan, kalau begitu jangan kalian makan yang haram. Karena yang halal saja bisa kalian tinggalkan, apalagi yang haram, memakan harta saudara. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara kebatilan. Wa tudlu biha ilal hukam, atau kalian pergi bawa ke mahkamah karena kalian sudah main belakang dengan hakim, dengan pengacara, dengan jaksa, kalian bisa ambil harta orang. Ini Allah bilang enggak boleh. Padahal kalian tahu kalian bersalah. Bagaimana kalian mau makan harta haram sementara bulan Ramadan harta yang halal saja bisa kalian tinggalkan? Maka ini adalah bukti dari ketakwaan, fungsi kita berpuasa agar kita meraih ketakwaan. Oleh karenanya siapa yang berpuasa, ternyata dia tidak bertakwa dalam puasanya, maka dia hanya menempuh sarana namun tidak mencapai apa? Tujuan. Ketika itu sarananya tidak bermanfaat. Ketika itu sarannya dianggap gagal. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash." Betapa banyak orang berpuasa, dia tidak meraih dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa dia bermaksiat ketika berpuasa? Dia bermaksiat. Sehingga sarana dia tidak dianggap oleh Allah. Meskipun dia lapar, dia haus, kenapa takwa tidak dia capai? Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syarabahu." Siapa yang ketika berpuasa tetap berdusta, tetap ngibulin orang, ya, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya, enggak perlu. Maka hati-hati, ya. Maka tujuan dari berpuasa adalah untuk meraih ketakwaan. Dari sini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang berpuasa, dia juga harus berpuasa matanya, telinganya, lisannya, bahkan saya boleh tambah hatinya. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Idza sumta," kalau kau sedang berpuasa, "falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka." Hendaknya kau matamu juga puasa, telingamu juga puasa, lisanmu juga puasa, ya. Maka hati-hati jangan memandang yang haram. Kalau kita puasa memandang yang haram, maka pahala kita akan hilang. Maka saya sudah sebutkan tadi, di antara pencuri pahala adalah HP. Hati-hati buka HP. Kapan kita buka HP kita lihat yang haram, maka pahala puasa kita berkurang. Kena roaming. Tergantung yang dilihat. Terkadang roaming lokal, kadang interlokal, kadang roaming internasional. Ngeri. Sayang. Kita sudah lapar, sudah dahaga, terus kita lihat kena roaming, pahala kita berkurang.
Sama, kita dengar gibah, namimah, maki-maki, akhirnya pahala kita berkurang. Sayang. Oleh karenanya hati-hati dalam bertaamul, berinteraksi dengan gadget. Hati-hati di bulan Ramadan. Ini adalah pencuri pahala yang luar biasa. Seorang bisa saja puasa namun tidak dapat pahala sama sekali. Bahkan kalau saya boleh tambah, hendaknya hatimu juga berpuasa. Kapan hatimu mulai hasad, bilang enggak, saya enggak mau hasad. Lawan itu hasad. Ngapain saya hasad sama dia? Kalau saya hasad sama dia, saya rugi sendiri. Ada orang istrinya cantik, kenapa saya hasad? Saya lebih ganteng dari dia, kok istrinya lebih cantik? Apa urusanmu? Ya kau cari lagi lah kalau mau. Kau hasad sama dia. Emang karena kalau kau hasad, kau hanya menyiksa dirimu sendiri. Yang istri cantik tetap bahagia, kau sendiri yang tersiksa. Ada orang istri cantik, kenapa kau yang sengsara? Hasad sama orang kaya, ada yang kaya, kenapa dia kaya? Akhirnya kita gelisah sendiri, ngapain saya hasad? Saya protes kepada keputusan Allah dan saya sendiri yang menderita. Ada kawan kita kawin lagi, kenapa kau hasad? Kalau kau mau ya silakan nekat, kalau mau cari masalah. Maksud saya, bahkan hati kita puasa, lagi hasad kita bilang auzubillah. Enggak, saya enggak mau hasad. Karena hasad pasti melintas, enggak ada jasad yang lepas dari hasad. Kata sebagian perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya la yakhlu jasadun min hasad. Jasad pasti kena hasad. Tetapi yang bedakan al-laim yubdi wal karim yukhfi. Orang yang buruk akan menampakkan, mengekspresikan hasadnya dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tulisannya, dengan raut wajahnya. Adapun orang yang mulia menyembunyikannya dan melawannya. Maka kalau kita sedang puasa lagi hasad, kita auzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak usah hasad. Ya, enggak usah hasad. Lagi dagang, kok sana lebih rame? Aduh, hasad, jangan hasad. Auzubillah. Rezeki masing-masing. Rezeki apa? Masing-masing. Enggak usah hasad. Karena hasad itu bisa menimpa siapa saja, ya. Lagi jualan, lagi keluarga, ya. Tahu-tahu lihat postingan teman lagi jalan-jalan sama istrinya luar negeri, hasad. Jangan hasad. Enggak usah, itu biayanya banyak. Habisin duit itu dia ke Paris, kemana? Antum ke Tegal aja, ngapain ke Paris? Ke Bekasi bisa. Mau saya, hati juga bersih. Kalau kita dendam, kita lawan. Saya lagi puasa. Ngapain saya kotori hati saya dendam? Ya udah maafin aja, maafin. Jadi hati juga berusaha untuk berpuasa. Karena ada amalan hati. Kita bisa bermaksiat dengan hati kita. Kalau kita suudzon, ngapain saya suudzon? Kita husnudzon. Apa faedahnya saya suudzon sama dia? Husnudzon. Kalau kita merendahkan orang, sombong nih. Signal kasih tahu, kamu sombong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang tawadhu. A'udzubika minal kibr. Aku berlindung kepada Engkau dari rasa sombong. Kadang kita lihat otomatis merendahkan orang, lihat orang, kok saya merendahkan orang? Ada kesombongan dalam hati saya. Maka kita peka terhadap hati kita. Jadi yang puasa, mata kita, telinga kita, lisan kita, kita mau ngomongin orang tahan. Mau gibahin orang. Ini gibah bukannya gibah, udah enggak usah jadi ngomong. Tadi kamu ngomong apa? Enggak. Ngomong apa? Bilang aja. Enggak. Ini gibah, enggak boleh. Dosa pahala puasanya hilang. Sebagian ulama mengatakan siapa yang gibah, puasanya batal. Bukan cuma pahalanya yang batal, puasanya batal. Dia harus qadha. Sebagian ulama berpendapat demikian. Namun yang benar, yang batal cuma puasanya. Pahalanya. Adapun puasanya tidak batal. Oleh karena ikhwan, maka seorang ketika berpuasa, dia harus tahu bahwasanya tujuan puasa adalah meraih ketakwaan. Maka nasihat saya kepada para ibu-ibu, berusaha merubah diri. Saya berpuasa untuk takwa, latih untuk taat sama suami, latih untuk menerima keputusan suami, latih untuk tidak angkat suara di hadapan suami, ya. Terkait dengan bagaimana ketakwaan seorang wanita terhadap suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia berusaha melatih dirinya mumpung bulan Ramadan, ya. Hati dia bersihkan, mata dia bersihkan, lisannya dia bersihkan, telinganya dia bersihkan. Apa kata Jabir bin Abdullah? Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawaan. Jangan kau jadikan hari puasamu sama seperti hari tidak puasa. Jangan samakan, hari tidak puasa beda. Sekarang puasa kita harus mengagungkan bulan Ramadan, kita mengagungkan puasa kita. Makanya Rasulullah SAW melarang kalau ada orang ngajak kita berantem, kita jangan gubris. Kata Nabi SAW, fa idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfas wala yazkhab wala yajhal. Kalau kalian sedang berpuasa, jangan berkata-kata kotor, jangan melakukan hal yang bodoh yang tidak pantas bagi seorang yang berwibawa, seorang mukmin. Jangan melakukan hal yang bodoh, teriak sana teriak sini, kerjaan yang enggak ada kerjaan, jalan sana jalan kemari, perbuatan bodoh.
teriak-teriak, wala yaskhab wala yajhal. Ya. Wa in sabbahu ahadun, kalau ada orang mencaci maki dia, falyaqul inni imru'un shaim, katakan saya sedang puasa. Jangan digubrisi, jangan dilayani, ya, jangan, biarin aja. Saya ingin puasa saya maksimal. Saya ingin saya dapat pahala dari puasa saya. Oleh karenanya ini perkara yang sangat penting, bahwasanya tujuan berpuasa adalah untuk mencapai ketakwaan. Kapan ketakwaan tidak kita raih, maka sarana tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mau kita harus start dari sejak malam bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, ya. Sehingga kalau kita keluar dari bulan Ramadan, kita sudah terbiasa dengan amal-amal saleh. Baik. Berikutnya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah amal-amal apa yang dianjurkan di bulan Ramadan yang bisa kita fokuskan. Amal-amal apa yang dianjurkan di bulan Ramadan yang bisa kita fokuskan. Ada beberapa amal soleh. Secara umum, seluruh amal soleh di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas maksudnya hitungannya menjadi banyak. Kalau tadi biasanya bulan selain Ramadan misalnya dihitung 10, maka di bulan Ramadan bisa ratusan. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini secara kuantitas. Secara kualitas maksudnya pahalanya. Kalau pahalanya di bulan selain bulan Ramadan paling sekian, maka di bulan Ramadan semakin berlipat ganda secara kuantitas. Misalnya gampangannya, kalau di luar bulan Ramadan siapa yang melakukan ini dapat mobil Avanza, satu mobil, kuantitasnya satu mobil, satu unit mobil, mobilnya apa? Avanza. Mudah-mudahan tidak tersinggung yang punya Avanza ya. Sementara kalau di Ramadan dapat satu unit mobil tetapi Lexus misalnya. Sama-sama satu mobil. Ini berarti dilipat gandakan secara kualitas. Kalau kuantitas, di luar bulan Ramadan dapat satu mobil, di bulan Ramadan dapat 10 mobil misalnya. Itu beda antara kuantitas dengan apa? Kualitas. Nah, bulan Ramadan pahala dilipat gandakan secara kuantitas dan kualitas. Nah, secara umum perkara sunnah maupun perkara yang wajib. Namun di sana ada amalan-amalan yang spesifik, yang spesial, yang hendaknya diperhatikan di bulan Ramadan. Yang pertama, tentunya saya perlu ingatkan, seluruh perkara-perkara wajib tetap wajib. Jangan sampai kita salah prioritas. Ini penting. Jangan sampai gara-gara kita mengejar yang sunnah, yang wajib tidak kita perhatikan. Contoh misalnya, seorang wanita di malam bulan Ramadan lagi baca Quran. Terus suaminya bilang, sayang, saya minta jatah. Ini lagi bulan Ramadan minta jatah. Ini salah. Dia mencari sunnah, ninggalkan yang wajib. Sampai Allah turunkan ayat boleh berhubungan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Ya, di malam hari kalian boleh menggauli istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kalian pakaian bagi kalian, kalian adalah pakaian bagi istri kalian. Ya. Berarti boleh enggak berhubungan di malam bulan Ramadan? Boleh. Rasulullah juga berhubungan, tapi Rasulullah berhenti tidak berhubungan ketika beliau iktikaf. Kita beliau iktikaf. Karena wanita ketika diajak oleh suaminya berhubungan, hukumnya wajib atau sunnah? Saya ulangi, saya nggak pengen bapak-bapak yang jawab. Bapak diwajib-wajibin jangan-jangan. Ibu-ibu memenuhi panggilan, seruan dari hati seorang lelaki yang sangat dalam. Ketika mengajak untuk berhubungan, wajib atau tidak menjawab seruan tersebut? Ya Allah, saksikanlah. Wajib. Maka maksud saya, ketika seorang lagi semangat ibadah di bulan Ramadan, jangan sampai salah dalam skala prioritas. Dia ingin yang sunnah, wajib dia tinggalkan. Jangan sampai seorang wanita sibuk baca Quran, kemudian anak tidak dia urus. Anaknya perlu dididik, anaknya perlu diperhatikan, anaknya sudah diajak sholat, dia tidak perhatikan karena sibuk lagi ngaji, lagi setoran Quran. Ini enggak benar. Ini enggak benar. Yang wajib tetap menjadi prioritas dan pahalanya lebih besar daripada perkara yang sunnah. Ini harus kita perhatikan. Dulu ada kawan saya mengeluh sama istrinya karena pagi-pagi sebelum ke kantor dia minta jatah. Kata istrinya, belum selesai zikir pagi petang, Mas. Gara-gara zikir pagi petang dia terhalangi dari hal yang bermanfaat. Akhirnya dia pergi, tapi terganggu. Ini salah. Zikir pagi petang sunnah. Ini panggilan suami wajib atau sunnah? Wajib. Maksudnya jangan sampai salah prioritas.
Kalau seorang wanita bulan Ramadan ingin iktikaf, tidak minta izin suami, akhirnya urusan rumah tangga terbengkalai, enggak boleh. Enggak boleh. Kalau dia tidak mampu iktikaf, ya enggak usah iktikaf. Kenapa? Ada yang prioritas. Nah, ini penting dalam kita semangat beramal-amal soleh di bulan Ramadan, tetapi prioritas tetap berlaku. Yang wajib tetap didahulukan daripada yang sunnah. Ya. Wajib di sunnah. Ya. Oleh karenanya, kita tetap memperhatikan yang wajib-wajib, kemudian yang sunnah kita mulai benahi, kita tambah, ya, secara kuantitas maupun kualitas. Di antara amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah tentunya puasa, tetapi puasa yang imanan wahtisaban. Ini perlu imanan wahtisaban. Ibnu Qayyim punya pembahasan yang indah dalam kitabnya Risalah Tabukiyah tentang makna imanan wahtisaban. Intinya dia mengatakan bahwasanya seorang ketika beribadah imanan wahtisaban, yaitu dia benar-benar karena Allah. Imanan itu dari iman. Dia dipanggil untuk berpuasa karena iman dari hatinya, bukan karena orang-orang semua puasa saya juga puasa, atau karena saya pingin sehat, ini bulan diet, saya pingin diet. Bukan. Ya, itu urusan belakangan. Yang pertama, kau berpuasa karena imanan. Karena kau yakin ini perintah Allah. Karena ini perintah Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, bukan. Ini dalam semua amalan, tetapi Rasulullah tekankan lagi mengenai puasa. Karena puasa ini ada ujian-ujian. Maka imanan wahtisaban. Yang kedua, ihtisab, yaitu berharap pahala. Bahwasanya kau berpuasa benar-benar mengharap pahala dari Allah. Bukan pengakuan orang, bukan sanjungan, bukan ingin bikin status, bukan. Tapi benar-benar saya mengharap pahala dari Allah. Sebagian ulama dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, namanya ihtisab, yaitu dia ketika berpuasa dengan semangat, bukan dengan aduh, itu mengeluh namanya. Kamu sakit, tahan, karena kau ihtisab. Ketika kau lapar, ini laparku, inilah pahala. Laparku ini adalah apa? Pahala. Seperti ketika orang yang mengajari orang diet supaya kalau lapar dia nyaman. Ketika kau lapar, berarti jangan kau mengeluh. Kenapa? Karena berat badanmu mulai turun. Sehingga dia lapar, dia santai aja. Ini saatnya ini. Berat badan saya itu turun. Itu kalau duniawi. Kalau kita puasa lagi lapar lagi, inilah pahalanya di sini. Saya tidak suruh-suruh untuk lapar, tapi ketika kita lagi kerja lapar haus, jangan mengeluh. Kita berharap, karena itulah aliran pahala ketika itu. Karena memang Allah ingin kita lapar dan dahaga. Karena Allah. Allah mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Seluruh amal anak Adam untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li, karena adapun puasa adalah untukku. Ya. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan beri ganjaran spesial untuknya. Yadha'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanannya sehingga dia lapar, dia meninggalkan minum sehingga dia haus, dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Disitulah seorang ihtisab, yaitu dia semangat. Ihtisab itu menunjukkan dia berharap pahala. Dia berharap pahala. Justru kalau kita lapar, kita enggak cari lapar. Kalau lagi lapar, keroncongan perutnya. Mulai cacing-cacing demo nih waktunya. Waduh, lapar nih. Enggak, inilah pahala di sini. Inilah pahala di sini. Kalau orang duniawi aja dia ada yang nekat tahan lapar karena ada duniawi yang dia dapatkan dan dia semangat. Ya. Sampai ada orang tidak makan selama 1 bulan, minum air terus. Justru dia bilang, inilah saya berarti sukses, berhasil berapa hari ini sukses, karena dia semangat. Dia capek tapi dia semangat karena ada target duniawi yang dia merasakan, dia mendapatkan hasilnya. Nah, kita juga puasa demikian. Ihtisab, yaitu dengan senang. Dengan senang. Letih ini yang dapat pahala. Baik. Jadi, kita kerjakan dengan imanan wahtisaban. Bukan karena riya, bukan karena berharap duniawi, tapi murni karena Allah dengan penuh semangat. Jadi, ibadah yang pertama yang dianjurkan adalah puasa. Tentu dengan puasa yang berkualitas. Dengan puasa yang berkualitas. Perinciannya dalam pembahasan yang lain. Kemudian di antara ibadah yang agung adalah salat malam. Salat malam. Yang dimana Rasulullah SAW mengatakan, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam dengan penuh keimanan dan ihtisab dan untuk mendapatkan pahala semangat, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ingat betapa banyak orang salat malam tidak dapat pahala. Kata Nabi SAW, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi
illa ta'ab was sahar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang salat malam, dia tidak mendapatkan dari salat malamnya kecuali hanya begadang dan letih. Begadang dan letih. Berarti ada orang salat malamnya tidak dapat pahala. Ada, mungkin dia riya, mungkin dia apa, wallahu alam. Kita tidak ingin salat malam tapi tidak dapat apa-apa. Lagi umrah di Masjid Nabawi bikin status nih, lagi salat malam nih Ngapain ya? Alhamdulillah sampai Allah menguatkan saya pada rakaat terakhir. Insyaallah. Terima kasih ya Allah. Tapi ada orang salat malam enggak dapat pahala, ada. Mungkin hatinya bermasalah, mungkin apa. Kita imanan wahtisaban. Saya mencari pahala. Ini ibadah yang agung. Makanya kalau bikin planning enggak apa-apa. Saya pingin salat malam di sini, masjid 10 malam pertama di sini, 10 malam kedua sini. Untuk variatif misalnya, saya nyaman kalau ini, untuk ini. Silakan bikin apa? Planning. Secara detail. Saya pingin salat dikit, saya kasih sama anak istri, insyaallah kita salat malam hari pertama di sini. Imamnya ini saya suka. Oke. Nanti dia pergi, dia umrah, berarti kita ganti masjid nih, yang ini. Enggak apa-apa. Agar kita semangat untuk apa? Semangat. Benar-benar kita serius, kita ingin ibadah. Sehingga salat malam kita berkualitas, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu salat malam asalnya Rasulullah SAW pernah salat tarawih selama 3 atau 4 kali. Kemudian Rasulullah SAW berhenti. Kata Rasulullah, "Inni akhsha an tufrada alaikum." Saya khawatir diwajibkan atas kalian. Rasulullah khawatir kalau dia sudah melanggengkan suatu amalan, khawatir Allah wajibkan karena urusan wajib sunnah bukan urusan Nabi. Semua adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi takut karena dia tidak tahu masa depan dan dia tidak tahu bagaimana yang Allah putuskan. Dia khawatir salat malam wajib, maka Rasulullah SAW salat tidak lagi tarawih, hanya salat sendiri-sendiri. Para sahabat sudah kumpul pengin tarawih, Rasulullah SAW tidak keluar. Kata Rasulullah, "Saya tahu kalian tadi malam datang, tapi saya tidak mau keluar. Saya takut diwajibkan." Maka setelah Rasulullah SAW meninggal, maka orang salat tarawih. Di zaman Abu Bakar dan di zaman Umar. Awalnya di zaman Umar, Masjid Nabawi penuh. Ada yang sholat tarawih di rumah sendiri, ada yang sholat sendiri, ada yang sholat berjamaah. Di Masjid Nabawi, auza'an mutafarriqun. Orang berkelompok-kelompok. Yusalli rajulu li nafsihi. Ada orang sholat sendirian. Wa yusalli rajulu wa yusalli bi salatihi rahtu. Ada orang jadi imam, di belakangnya ada sekitar kurang dari 10 orang. Jadi kelompok-kelompok banyak karena mereka tidak pakai mic. Enggak ada mic waktu itu. Jadi sholat sendiri, ada yang 1, ada yang bertiga, ada yang ber7. Jadi Masjid Nabawi rame. Grup. Suatu hari Umar lewat, Umar bilang, "Lau jama'tuhum ala imamin wahid, ala qari'in wahid." Maka imam, kemudian Umar bin Khattab punya ide, semua dikumpulin. Jadi imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Ada khilaf, mereka sholat berapa rakaat? Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 11 tetap. Tapi riwayat yang lebih kuat salatnya 20. Wallahu a'lam bishawab. Intinya mereka bermakmum di belakang Ubay bin Ka'ab. Kemudian Umar satu hari datang lagi melihat orang ramai salat. Maka Umar berkata radhiyallahu anhu, sebelumnya Umar berkata, "Nikmatil bid'atu hadhihi." Bid'ah yang terbaik inilah bid'ah. Maksudnya salat tarawih yang dihidupkan kembali dengan ramai dikumpulkan pada satu imam. Ini sudah pernah dikerjakan di zaman Nabi enggak? Pernah. Nabi pernah jadi imam tarawih. Ya. Nabi pernah imam tarawih sampai 3 atau 4 hari. Tapi Nabi berhenti karena takut diwajibkan. Setelah Nabi meninggal, enggak mungkin berubah lagi syariat. Maka sholat tarawih pasti sunnah, enggak mungkin wajib. Oleh karena sudah dipastikan dia bakalan sunnah, boleh dikerjakan tiap malam. Nah, ketika Umar mengumpulkan orang-orang tersebut, Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah secara bahasa inilah bid'ah. Kemudian Umar berkata, "Wallati yanamuna anha afdal minallati yaqumunaha." Dan solat yang mereka tidur darinya, yaitu solat di akhir malam, itu lebih afdal daripada yang mereka solatkan sekarang. Itu Umar ingin mengatakan, seandainya solat malam dikerjakan di akhir malam itu lebih baik daripada sekarang di awal malam, habis Isya. Namun kenapa Umar menyengajakan solat tarawih di habis Isya langsung? Karena ini lebih mudah bagi masyarakat. Lebih mudah bagi masyarakat sehingga mereka mudah untuk berkumpul. Tetapi kalau ada yang mau solat di akhir malam, lebih afdal kata Umar. Dan sebenarnya mengatakan zahirnya Umar tidak ikut rombongan ini. Karena ketika dia datang dia bilang, dia komentar. Dia datang, dia lihat orang lagi sholat di bawah keimamahan atau di imamnya Ubay bin Ka'ab. Kemudian dia komentari. Kata dia mereka sedang sholat. Yang mereka tidur darinya itu sholat di ujung malam lebih afdal daripada sholat sekarang.
Maka dari situ kita bisa mengambil faedah dari hadis ini, banyak faedah. Pertama ikhwan, bahwasanya salat malam boleh dikerjakan sendiri. Dia seperti salat malam yang lainnya, tanpa tarawih juga boleh. Nah, tentu yang terbaik adalah tarawih di masjid, diimami oleh seorang imam. Kata Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ma'al imami hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya salat semalam suntuk. Maka seorang berusaha untuk salat di belakang imam. Ya. Kalau ternyata dia ada halangan tidak bisa hadir, maka dia salat sendiri di rumah atau dia berjamaah dengan keluarganya di rumah. Diharapkan juga dia dapat pahala yang sama. Sebenarnya mengatakan seandainya ada suatu kelompok rame-rame berkeinginan salat malam di akhir malam, ada sekelompok orang sudah bagian kita terakhir aja. Kita salat tarawih jam 3 malam. Kalau mereka setuju, selama tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan keributan, itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Namun untuk masyarakat secara umum lebih baik awal, karena agar masyarakat mudah untuk apa? Salat malam. Karena mereka kerja, mereka istirahat. Tapi kalau suruh tunda sampai jam 3, khawatir mereka nanti salat, besok mereka bolos kerja. Makanya Umar menyediakan sarana untuk salat di awal malam. Tapi kalau ada yang ingin salat di akhir malam, boleh atau tidak? Boleh. Umar bilang ini lebih afdal. Baik. Demikian juga salat tarawih ya, dalam satu waktu boleh beberapa grup selama tidak bikin keributan. Dulu tidak ada mic. Paham? Tidak ada mic. Jadi ada 7 orang, ada 10 orang, ada yang sendirian. Satu Masjid Nabawi bergrup-grup. Cuma Umar punya ide digabungkan supaya lebih teratur dan masyarakat bisa hadir. Imamnya paling jago Ubay bin Ka'ab, sehingga bacaan bisa panjang. Tapi seandainya ada 2 grup, 3 grup, hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Maksud saya ketika dalam sholat, misalnya sholat malam ternyata ada grup di Masjid Al-Azhar, ada yang sholat jam 9, terus nanti ada bikin lagi sholat jam 1. Boleh-boleh saja, yang penting tidak ribut. Semua tergantung kemudahan seseorang. Jangankan beda waktu, satu waktu aja bareng, boleh atau tidak? Boleh. Tentu, kalau sekarang tentu tidak bisa karena semuanya pakai mic. Dulu dalam satu waktu bareng beberapa jamaah boleh. Apalagi kalau beda waktu. Ini saya ingin sampaikan, masih kita nggak usah khilaf. Oh, kenapa 2 kali ronde dalam itu boleh-boleh saja. Yang penting jangan ribut. Yang penting jangan ribut, jangan lebih bagus kamu jelek awal. Bilang jelek, Umar aja bikin sholatnya pertama. Lebih bagus yang terakhir. Ya memang Umar bilang yang terakhir, tapi Umar yang bikin yang dia koordinasi awal atau akhir? Awalnya masing-masing orang. Kita awal terakhir bukan masalah saya lebih afdol, kamu lebih afdol, lebih baik, enggak. Kita bilang yang mudah bagi masing-masing. Ada orang punya kesibukan, dia kalau sholat malam jam 3 tiap hari, besok enggak kerja. Anak-anak kelaparan. Ya udah dia sholat malam di awal, besok dia terserah. Jadi kalau misalnya masjid membuat fasilitas 2-3 kali, terserah maksud saya. Maksud saya enggak usah ribut, yang penting saling menghargai. Terus, apakah boleh sholat berjamaah di rumah? Hukum asalnya boleh, tapi yang paling bagus di mana? Di masjid. Karena sholat tarawih adalah sholat malam. Sholat malam hukum asalnya boleh di rumah. Demikian juga para wanita. Syekh bin Bas ditanya dan yang lainnya, bagaimana para wanita kalau ngumpul satu rumah kemudian satu jadi imam? Boleh-boleh saja. Selama kami tidak sholat di masjid, Ustaz, kami sholat di rumah ada imam, ustazah, boleh-boleh saja. Ya. Tapi selama tetap menjaga diri, tetap prioritas kewajiban harus dikerjakan. Tapi kalau bisa dia sholat sendiri-sendiri, lebih baik. Wanita bisa sholat sendiri di rumah lebih afdal daripada dia kumpul ke rumah orang rame-rame. Tapi maksud saya ini semua cara. Yang penting jangan tinggalkan sholat malam. Yang terbaik sholat malam di masjid. Sebisa mungkin keberkahan masjid, keberkahan jamaah. Kemudian dapat pahala sholat semalam suntuk. Tapi seandainya ada halangan, maka kita boleh sholat begini, boleh begini, boleh begini. Yang penting sholat malam. Ya, taib. Ini salah satu ibadah yang agung, sholat malam. Taib. Demikian juga kalau seorang sholat malam di awal bersama imam, kemudian dia ingin lanjutkan, jadi sholat malam yang benar, hitungan rakaat tidak ada batasan. Rasulullah mengatakan sholatul lail masna masna, sholat malam 2 rakaat 2 rakaat. Sholat malam yang terbaik 11 rakaat jika dikerjakan panjang, sebagaimana Rasulullah SAW. Tetapi kalau lebih dari itu boleh, dengan syarat tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. La witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, kalau kita sholat bersama imam, terus kita ingin lanjut, ada 2 cara kata para ulama. Pertama, kita ikut witir bersama imam, terus kita pulang, kita sholat sendiri, tapi enggak boleh witir lagi. Rasulullah mengatakan, la witrani fi lailah. Tidak ada witir dalam satu malam, jadi enggak usah ulang witir lagi. Cara kedua, disebutin oleh para ulama, seperti disebutkan oleh Tirmidzi, caranya, kalau dia witir, kita tambah 1 rakaat, jadi kita genapkan.
Jadi kita ketika sholat witir, kita bermakmum kepada orang witir, tapi kita niatnya bukan sholat witir. Karena kita mau genapkan. Setelah itu, kalau pulang ke rumah, kita sholat lagi dua-dua rakaat, kemudian kita witir sendiri di rumah. Yang pertama lebih afdal, datang dalam sebagian sahabat melakukannya. Dan lebih selamat daripada riya. Lebih selamat daripada riya. Adapun kalau kedua, Masya Allah, kamu nggak witir ya? Ya, saya mau lanjut lagi, wes. Khawatirnya, tapi boleh. Tapi boleh, khawatir. Maksudnya dua-duanya boleh. Ini cara untuk ingin supaya bisa sholat malam. Tapi kita lanjutkan, di antara ibadah yang agung baca Quran. Baca Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran kepadanya. Berarti bulan Ramadan keterkaitan dengan bulan Al-Quran. Sampai Jibril alaihissalam sengaja datang untuk mengajari Nabi setiap malam di bulan Ramadan. Ya. Sebagian dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika Jibril mengkhususkan waktu untuk ngajarin murajaah bersama Nabi, Nabi disuruh murajaah selama sebulan menunjukkan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka seorang berusaha menghatamkan Quran meskipun sekali. Ya, meskipun sekali. Maka dia target, saya hatam Quran. Kalau dia bisa 2 kali lebih dari itu, alhamdulillah. Ya. Kemudian sebagian mengatakan, kalau kau bisa khatam Quran dengan baca sendiri dan mendengar, lakukan dua-duanya. Bagaimana caranya? Kita baca Quran sendiri, yang satu kita mendengar, yaitu dengan sholat di masjid yang hatam Quran. Kita sholat tarawih terus di masjid, kita mendapat pahala baca Quran dari membaca sendiri, dari mendengar. Ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya, sebagian pendapat ulama bahwasanya pahala orang mendengar seperti pahala orang yang membaca. Itu ada yang mengatakan pahala asal. Tentu ada bedanya, tapi intinya dia juga dapat pahala. Dan Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibaca Quran, maka simaklah dan dengarlah la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Jadi kalau bisa cari masjid yang situ khatam Quran, ini kalau bisa. Jadi 1 hari 1 juz, ya 1 juz. Latih diri, kuatkan diri. 1 hari 1 juz dengan mendengar. Insya Allah kita dapat khatam baca sendiri sekali dan dapat khatam mendengar dengan sekali. Saya juga punya ide bahwasanya karena kita ini tidak tahu bahasa Arab, saya sarankan bapak dan ibu-ibu punya ide khatam terjemah Quran. Khatam terjemah Quran. Ya. Kalau orang Arab mereka memang pandai bahasa Arab sehingga mereka baca, mereka sudah ngerti. Kecuali ada kata-kata asing, maka mereka cari maknanya apa. Tapi secara umum Al-Quran mereka baca, mereka paham. Ya kalau kita nggak paham. Kita cuma bahasa Arab, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik, jazakallah khair. Apa lagi? Fi amanillah, syukran, wa iyyak, masya Allah. Ya, alhamdulillah bisa bahasa Arab masih sedikit. Tapi kalau sudah bicara nggak ngerti maksudnya apa. Tapi alhamdulillah ya. Saya saja sering dibilang jazakillah khairan. Jazakillah itu buat perempuan sebenarnya, tapi ya sudahlah. Karena yang bilang ibu-ibu biasanya bilang apa? Jazakillah khairan. Baik, maksud saya kalau bisa kita khatam baca terjemah. Terjemah. Ini ibadah yang agung. Dan Quran paling baik dibaca di malam hari. Paling baik, tapi tidak siang hari juga oke, tapi paling baik di malam hari. Baik. Ingat target yang logis sesuai dengan kemampuan antum. Mungkin 2 kali khatam, 3 kali khatam terserah. Yang penting antum punya target. Jadi baca Quran dapat pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Kemudian 2 lagi ibadah yang berikutnya doa. Doa adalah ibadah yang agung sehingga Rasulullah mengatakan doa orang berpuasa dikabulkan. Terutama hina yuftir, ketika sedang berbuka. Berbuka. Secara umum orang sedang puasa dia berdoa saja, mau siang hari, pagi hari, sore hari, tapi paling afdal doa ketika akan berbuka. Ini waktu, saya bilang waktu premium bagi orang, ada 2 waktu. Waktu premium tersebut adalah menjelang berbuka dan ketika sahur. Ini waktu premium tapi banyak dibuang-buang. Di antara waktu berbuka sibuk dengan makanan. Sehingga lihat makanan, baca Quran sambil lihat makanan gimana? Enggak doa-doa, ngobrol, ngarol ngidul untuk nunggu, enggak buka-buka, ngobrol, habis waktu buat ngobrol. Maka kita harus serius ketika mau buka, kita ya namanya sekedarnya ketemu buka bersama, tapi jangan buang-buang apa? Buang-buang waktu. Ada waktu kita baca Quran, mungkin ada pengajian yang penting bermanfaat. Jangan sampai waktu habis untuk apa? Atau enggak tanya jawab tentang agama. Jadi jangan habis waktu. Padahal itu waktu premium. Jadi waktu premium supaya ada
Orang nunggu buka, nonton layangan lah, nonton balapan mobil lah, balapan motor lah, nonton film Korea lah, nonton. Habis waktu. Ini pada waktu premium. Waktu premium ketika seorang akan berbuka. Jangan ini waktu premium. Waktu premium yang terbuang juga ketika sahur. Sahur ya kita bangun, kalau kita bangun jam 3, azan setengah 5, atau kita bangun jam 4 setengah, masih ada waktu. Mau sholat lagi masih bisa, baca Quran masih bisa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu nuzul ilahi, waktu di mana Allah turun ke langit dunia dan Allah berkata, hal min da'in fa astajibalah, adakah yang berdoa kepada aku akan aku kabulkan, hal min sa'in fa utiya su'lah, adakah yang minta akan aku kabulkan, hal min mustaghfirin fa aghfirullah, apakah ada yang memohon ampun akan aku ampuni. Maka ini waktu sepertiga malam terakhir ini waktu banyak yang dibuang-buang. Kalau kita bangun, alhamdulillah masih ada waktu 1 jam. Kita bisa baca Quran, lanjutkan bacaan Quran kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau salat lagi 2 rakaat silakan. Agar waktunya makan setengah jam lah makan. 1/4 jam. Ya, setengah jam udah kebanyakan juga. Maksudnya makan. Ya, baru kita sahur menjelang azan. Nah, ini jangan lupa waktu. Jadi berdoa. Berdoa di antaranya ketika menjelang berbuka dan berdoa antaranya ketika di sepertiga malam yang terakhir. Allah lagi obral pengkabulan doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin masih ada lagi ya? 1 lagi atau 2 lagi atau berapa lagi ya? Di antaranya it'amut ta'am, kalau punya uang bagi makanan. Az-Zuhri, seorang ulama tabi'in rahimahullah taala, ketika datang bulan Ramadan dia berhenti dari menyampaikan hadis. Dia mengatakan Ramadan syahrul Quran wa it'amut ta'am, bagi-bagi makanan, bagi-bagi makanan. Oleh karenanya jangan lupa man fattara sha'iman falahu mislu ajri sha'imihi, ya, mislu ajri sha'im. Ghairu alla yanqusu min ajri sha'im syai'. Siapa yang beri bukaan kepada orang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Maka kalau punya rezeki, bikin acara buka puasa. Mau undang keluarga, ramai sekalian silaturahmi, oke. Mau kirim ke daerah-daerah susah, oke. Ya, agar kita dapat pahala. Karena bulan Ramadan diantaranya adalah bulan membagi-bagi makanan. Ini dipraktikkan oleh para salaf. Terakhir adalah i'tikaf. Sebenarnya i'tikaf tujuannya apa? Tujuan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat dengan, mulai kita menghilangkan kegiatan kita dari manusia, kita sibuk untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perbanyak ke masjid, ke masjid. Sebenarnya pembahasan i'tikaf panjang lebar tapi waktunya tidak cukup, maka saya cuma sampaikan di sini saja. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua bisa optimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Bagaimana memaksimalkan Ramadan untuk orang yang sedang sakit? Qadarullah kakak saya baru keluar rumah sakit dan tidak boleh puasa dulu oleh dokter. Dan bila nanti kakak saya sudah boleh kembali berpuasa dan mengganti puasa Ramadan di hari lain, apakah kakak saya itu mendapatkan keutamaan bulan Ramadan ketika berpuasa penggantinya? Semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab pertanyaan. InsyaAllah seorang yang terbiasa bulan Ramadan, kemudian dia tidak bisa puasa karena sakit, tetap diberi pahala seperti kebiasaannya. Kata Nabi SAW, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau safar, tetap dicatat amalannya seperti yang biasa dia kerjakan. Jadi yang Allah nilai adalah kebiasaan seseorang. Kalau ketika dia sehat, biasanya dia puasa Ramadan, ketika sakit dianggap tetap dapat pahala. Tapi dia harus mengqadha. Harus mengqadha. Baik, sama seperti sabda Nabi SAW. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan mencari pahala, akan diampuni dosa-dosanya. Apakah hadis ini hanya berlaku bagi orang yang tidak batal sama sekali, ataukah berlaku juga bagi orang yang safar dia batal kemudian dia ganti di hari lain? Mencakup semuanya atau cuma yang tidak pernah batal sama sekali? Mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Saya ulangi, Rasulullah bersabda, siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau orang enggak pernah batal, wajar masuk ke hadis tersebut. Jadi, bagaimana orang yang batal seminggu karena safar, kemudian diganti hari lain, apakah masuk juga dalam hadis ini? Iya, masuk. Berarti dia juga dapat pahala sebagaimana pahala bulan Ramadan karena kebiasaan dia kalau tidak ada halangan dia akan puasa bulan Ramadan. Nah, berarti kalau tidak puasa masih ada ibadah yang lain, bisa zikir, bisa berdoa, ya, bisa baca Quran. Kalau enggak bisa capek semua, dengerin kajian. Dengerin apa? Kajian. Ya. Ada kawan dia merasakan betapa pentingnya baca Quran ketika dia sakit, dia saja enggak bisa baca Quran saking berat mulutnya. Ya, akhirnya dia cuma dengar kajian, dengar murattal.
Ya, dia berusaha baca nggak bisa karena sakit. Apakah setiap mulai rakaat baru dalam sholat tarawih dengan baca iftitah? Iya, baca iftitah. Tapi kalau imamnya ternyata langsung baca Al-Fatihah, antum nggak usah baca iftitah lagi. Antum mendengar. Tugas antum adalah mendengar. Tapi kalau antum sholat sendiri baca iftitah. Karena yang benar iftitah terkait dengan masing-masing sholat. Karena masing sholat 2 rakaat berdiri sendiri, tidak terkait dengan yang lainnya. Kalau kita sholat witir 3 rakaat, rakaat pertama terkait dengan rakaat kedua dan rakaat ketiga, satu paket. Makanya iftitahnya cuma sekali. Bukan setiap rakaat, karena 3 rakaat itu satu paket. Tetapi kalau kita sholat tarawih 2 rakaat berdiri sendiri. Makanya kalau ada kita jadi makmum, ada yang sholat 11, kalau kita batal 2, bisa kita cuma sholat 8. Atau artinya maksud saya dia berdiri sendiri. Karena berdiri sendiri, maka setiap 2 rakaat ada doa iftitahnya. Tapi kalau kita jadi makmum, imamnya langsung baca, alhamdulillah, udah kita jangan baca iftitah. Tugas kita mendengar. Ada seorang ustadz yang mengajak kami dan anak-anaknya yang kecil-kecil serta istrinya untuk uzlah ke suatu tempat terpencil jauh dari kehidupan sekarang. Katanya untuk menghindari fitnah dengan bermodal menjual aset yang kami punya termasuk rumah dan lain-lain. Di tempat uzlah dia akan hidup dengan mengembala kambing, bertani dengan alasan dia mau mengamalkan hadis sahih tentang uzlah. Tentunya uzlah benar, kalau fitnah tidak bisa kita hindari, kita Rasulullah dalam hadis bisa jadi seorang yang ngurusin kambingnya, ya, baik, ya firru bidinihi, ya. Dia lari untuk menyelamatkan agamanya sehingga dia ngurus kambingnya saja, ya. Tetapi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ya, al-mu'min alladhi khalatan nas wa sabara ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berinteraksi dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak berinteraksi dengan manusia dan tidak sabar dengan mereka. Karena Rasulullah juga punya tujuan kita kumpul, kita bareng-bareng kajian, ya. Kalau semuanya ustadznya kabur semua terus gimana? Tapi ini hak masing-masing, terserah, ya, terserah. Selama kita tidak meninggalkan kewajiban. Sekarang kalau antum pergi ke kampung ngurusin kambing, bisa ngurus orang tua enggak? Bisa nyambung silaturahmi enggak? Kalau bisa oke lah. Maksud saya harus dipertimbangkan. Benar selamat dari fitnah, tapi kalau sampai sana ngurus kambing ternyata jual kambing pakai HP sama saja. Iya atau tidak? Sama aja ternyata buka internet. Kalau benar-benar enggak tahu lah deh, terserah deh, mau ikut terserah deh. Yang penting jangan meninggalkan kewajiban. Orang tua saya tidak bisa melarang, ya. Mungkin lebih nyaman tidak memakai HP, jualan kambing tanpa HP, ya boleh-boleh saja. Yang penting jangan tinggalkan apa? Kewajiban. Anak harus dididik, istri dididik, suami didik, sama orang tua harus berbakti, harus nyambung silaturahmi. Kalau bisa, silakan. Bagaimana hukumnya apabila membangunkan teman-teman dalam grup WA dengan share agar bangun salat malam? Masya Allah. Ya sebenarnya kalau beberapa orang aja saling mengingatkan, tapi khawatir riya, ya. Sudah kita ingatkan aja. Kalau dia bilang tolong bangunkan saya sering lupa, setelah itu sekali 2 kali setelah itu sudah kamu bangun sendirilah. Saya bangun kamu terus, ya. Kamu juga enggak gaji saya. Ya maksudnya. Jadi orang terbiasa. Kalau untuk latihan boleh. Tapi bukan untuk seterusnya. Misalnya kita latihan, kita kelompok 1 hari 1 juz, oke latihan. Tapi setelah itu jangan begitu terus, karena hati ini lemah. Ya udah kamu sudah terlatih, sudah sendiri. Masa saya tiap ngaji saya lapor? Masa lapor? Akhirnya kadang niat kita bermasalah. Ustaz, kalau tiba-tiba sakit asam lambung dan merasa ingin muntah atau merasa kalau dimuntahkan akan menurunkan asam lambung lalu akhirnya dimuntahkan, apakah batal puasanya? Kalau sengaja memuntahkan batal. Man dara'ahul qai, siapa yang termuntahkan lanjut puasa. Kalau dia mau batal boleh karena dia sakit. Tapi kalau dia sengaja korek-korek muntah batal, enggak boleh. Mohon pencerahan istri saya, seorang ibu rumah tangga. Saya selalu mengingatkan istri saya untuk tidak menghabiskan waktunya menonton film. Namun saya kadang kasihan dia sampai menangis karena merasa hiburan satu-satunya dilarang. Kasih kegiatan, kasihan istri. Kegiatan apa sehingga dia lupa dari... Bilang, sayangku, kamu udah kecanduan. Nonton film Korea bikin kecanduan. Nonton film apapun bikin kecanduan. Merokok kecanduan. Semuanya kalau berlebihan bikin apa? Kecanduan. Kecanduan itu bisa hilang kalau kamu paksa diri kamu 3 bulan tidak nonton Korea. Insya Allah hilang kecanduan tersebut. Paksa. Maka ketika 3 bulan, kamu sepakat. Sayang, sepakat nggak ini nggak bagus? Siapa bilang nggak bagus? Kalau gitu harus ribut dulu kalau begitu.
Sampai kita dan dia sepakat bahwasanya kebiasaan nonton film Korea nggak bagus. Kalau sama-sama sepakat dan dia tahu itu tidak baik, maka kita menuju kepada kebaikan. Nah, bisa kita bilang, udahlah kamu kalau gitu setiap hari nonton gantian. Seminggu sekali nonton, dikurangi. Sampai berhenti. Karena kecanduan kadang tidak bisa langsung apa? Hilang. Udah sambil dikasih kesibukan. Kesibukan apa kayak, sehingga dia ada terlading kesibukan. Kalau sudah 3 bulan nggak nonton, keterladian nggak ada lagi. Itu karena canduan. Jadi hati itu kan kalau maksiat ada sisanya, bukan hilang begitu saja. Sudah hilang masih ada sisanya. Sisanya itu pingin kembali lagi. Dia pingin murojaah Korea. Kalau dia pingin benar-benar dia 3 bulan lupa, nggak bisa murojaah lagi. Karena nggak pernah murojaah hilang. Tapi kalau dia ini pingin nonton lagi. Semua maksiat seperti itu. Dan khawatirnya kalau kita sakaratul maut itu yang kita khawatir. Saya sudah sering cerita, kemarin saya umrah sama seorang dokter anestesi, dia menangani orang-orang yang koma. Dia bilang orang yang koma ada 2 model, Ustaz. Ada yang masih bisa ngomong, ada yang sudah nggak bisa ngomong. Entah dia pikir apa. Yang bisa ngomong itu pasti mengungkapkan kebiasaannya. Yang sering zikir dia zikir, yang sering bicara baik-baik, yang sering nonton film porno pun cerita di situ. Jadi itu terungkap padahal sebelum mati itu. Jadi ya, kalau kita kebiasaan hati kita yang keluar, itu yang kita keluar. Maka kita nasihati sama istri, sama-sama berjuang ya. Dan ini HP, bang, jangan. Dia bisa stres, jangan. Ya. Ganti, kamu nonton ini Korea ganti Ipin Upin dulu ya. Karena kalau nggak bisa langsung ya terpaksa kita harus ada tahapan. Wallahu alam bisawab. Ini ada pertanyaan panjang banget, mau dibaca nggak ini? Mukadimahnya panjang. Saya bacalah terakhir. Saya takut berdosa. Ustaz, awal pertanyaannya tidak terlalu sesuai tema. Namun karena Imlek tahun ini berdekatan dengan Ramadan, Anda ingin bertanya. Anda tinggal satu rumah dengan ibu mertua karena ayah mertua rahimahullah sudah meninggal dunia. Beliau masih keturunan Chinese. Setiap tahun kami diajak untuk datang ke rumah bos. Sudah bekerja 10 tahun sampai sekarang. Ke orang tua dan saudaranya untuk Imlek. Tahun ini atas izin Allah kami bilang tidak bisa lagi mengikuti Imlek. Jawaban beliau, kita datang saja sekedar menghormati karena sudah diundang dan enggak enak kalau sampai enggak datang. Adapun pertanyaannya, bagaimana baiknya kami bersikap? Apakah kalau kami tak mengantarkan dan ikut masuk kami berdosa? Bagaimana jika cara menjelaskannya ke ibu mertua perihal Imlek ini? Bagaimana cara berinteraksi yang diperbolehkan dalam Islam terhadap orang yang beragama lain, khususnya orang tua dan bos dalam pekerjaan? Allah berfirman tentang ciri-ciri ibadur rahman, walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang tidak pernah menghadiri az-zur. Sebagian salaf mengatakan a'yadal kuffar, itu orang tidak pernah menghadiri perayaan-perayaan non muslim. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.